He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Shalom Sobat Ignite yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, mari kita siapkan diri kita dan hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Yuk kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa, kesempatan pagi hari ini untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan kami semua ya Bapa. Berfirmanlah Engkau Bapa, haleluya, amin. Sobat Ignite yang diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, setiap kita, kalian pasti pernah merasakan satu hal, yaitu rasa bosan atau kebosanan. Dan itu adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan tentunya. Nah, salah satu penyebab terjadinya bosan adalah karena mendapatkan atau dihadapkan kepada sesuatu yang sama, atau hal tersebut terjadi atau dilakukan berulang-ulang pada waktu yang tidak terlalu lama. Contoh, bagi kalian yang senang makan nasi goreng, misalkan hari ini kita makan nasi goreng, kemudian lusa kita makan nasi goreng, kemudian 3 hari lagi makan nasi goreng. Awalnya enak, tapi lama-lama bosan juga kalau kita selalu terulang-ulang dan makan atau datang kepada sesuatu yang sama. Sobat Ignite, rutinitas dan aktivitas yang monoton juga adalah salah satu penyebab rasa bosan atau kebosanan. Dan pada dasarnya perasaan bosan akan muncul ketika kita merasa tidak tertarik pada kegiatan yang sedang kita lakukan. Dan kebosanan biasanya akan hilang sendiri, terutama bila melakukan hal yang baru atau menyenangkan. Mari, satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, "Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya." Saya ulangi, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sobat Ignite, boleh saja kita merasa bosan dengan aktivitas kita sehari-hari. Namun, satu hal yang perlu kalian perhatikan, firman Tuhan mengingatkan, janganlah kita bosan akan peringatan Tuhan atau firman Tuhan. Ketika seorang anak melakukan kesalahan, orang tua yang baik akan menegur dan memperingatkannya agar anaknya tidak semakin terjatuh dan tersesat karena kesalahan tersebut. Nah, demikian juga dengan Tuhan terhadap kita. Kita tahu betapa Allah sangat mengasihi, betapa Allah itu sangat sayang kepada kita semua, sehingga Tuhan tidak ingin kita terhilang serta tersesat. Nah, Tuhan gak segan-segan menegur saat kita jatuh di dalam dosa. Tuhan mau agar kita tidak dihukum, melainkan hidup kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin baik, semakin serupa dengan Kristus. Bukankah firman Tuhan menginginkan seperti itu? Sobat Ignite, peringatan dari Tuhan bisa disampaikan melalui firman Tuhan yang kita dengar, atau juga bisa melalui peringatan melalui orang tua kita. Terkadang ketika kita mendengar peringatan atau nasihat dari orang tua kita yang disampaikan berulang-ulang, maka reaksi
kita atau reaksi kalian adalah kadang bosan mendengarnya. Misalkan ketika bangun tidur di pagi hari, orang tua kalian langsung mengingatkan untuk membereskan tempat tidur atau membersihkan rumah, nyapu dan sebagainya. Nah, ketika peringatan atau hal tersebut disampaikan berulang-ulang, maka biasanya reaksi seseorang adalah bosan dengerinnya. Diomong lagi, lama-lama juga bosan. Nah, bahkan kita pun bisa merasa bosan ketika kita mendengar firman Tuhan di gereja atau kita mendengar satu khotbah. Sobat Ignite, ayat yang kita dengarkan adalah sebuah ajakan kepada kita supaya jangan bosan pada peringatan-peringatannya yang tertulis di dalam firman-Nya. Karena Tuhan tahu kita sangat perlu mendengar peringatannya, mendengarkan firman-Nya terus-menerus. Bukan hanya tubuh jasmani saja yang memerlukan makanan, tapi rohani kita memerlukan makanan. Sebab firman Tuhan mengingatkan bahwa manusia hidup bukan hanya karena makanan-makanan yang terdapat bagi jasmani saja, tetapi rohani kita, roh kita, jiwa kita perlu makanan. Manusia adalah makhluk roh yang mendiami tubuh dan memiliki jiwa. Tubuh perlu makanan untuk bertumbuh dan menjadi kuat. Demikian juga dengan roh, harus diberi makan supaya roh kita bertumbuh dan menjadi kuat. Sekali lagi, makanan roh adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa mengabaikan roh kita, sebab ketika roh kita lemah, maka kita mudah jatuh dalam dosa. Tetapi sebaliknya, ketika roh kita kuat, maka kita akan sanggup menghadapi masalah apapun di dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai kita merasa bosan mendengarkan firman Tuhan. Demikian Sobat Ignite yang diberkati Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kembali saya mengajak untuk menutupnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, sebuah peringatan bagi kami ya Bapa, supaya kami tidak bosan akan firman-Mu, tidak bosan akan peringatan-peringatan-Mu, sebab kami perlu kekuatan, roh kami perlu diberikan makan, dan makanan itu adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kami ya Bapa, supaya kami tidak pernah merasa bosan akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Demikian Sobat Ignite, dan biarlah dengan kekuatan Roh Kudus kita tidak hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi dengan pertolongannya kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. God bless. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.